Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah terselesaikan juga sedikit demi sedikit materi untuk mata kuliah pemrograman aplikasi komputer. Dan hari ini ini untuk pertemuan 5 dan 6. Jadi nanti saya bagi dua nanti pertemuannya, ya ada 5 dan 6 nanti. Oke, ya, materinya hari ini kemarin sudah beberapa materi, yaitu ada eh, penggunaan Word untuk pemrogram untuk untuk mahasiswa, ya, untuk membantu mengerjakan laporan mahasiswa. Dan hari ini akan kita membahas tentang kemarin Mendeley juga, dan hari ini kita membahas tentang bahasa pemrograman basic seperti itu. Jadi hari ini kita akan melaksanakannya. Oke, bahasa pemrograman. Oke, pada dasarnya komputer hanya mengenal, ya, ini adalah pembukaannya, yaitu sarana tersebut adalah linguist translator program, sedangkan linguist program translator dibagi dua macam, yaitu low level dan high level programming. Sebenarnya kalau pada yang terbaru dia itu sampai ada 5, yaitu bahasa pemrograman di mana dia sudah multi display, ya. Jadi pemrograman tidak pakai teks lagi, tapi sudah pakai teknologi tulisan dengan pakai display. Jadi grafiknya lebih bagus. Oke, berikutnya program suatu perintah yang diberikan kepada komputer atau perangkat keras agar dapat dilaksanakan suatu pekerjaan yang diinginkan, merupakan rangkaian perintah dalam bahasa komputer yang disusun secara sistematis dan logis dalam usaha menghasilkan output yang benar. Jadi komputer itu selalu logik. Jadi komputer tidak akan pernah salah, karena dia cuma menjalankan perintah secara logika. Kalau logikanya benar, dia pasti jalan. Oke, nanti bisa dibaca dulunya. Dalam bahasa pemrograman banyak sekali, ya. Contohnya kita akan mengenal untuk bahasa basicnya aja dulu. Oke, bahasa pemrograman diawali dengan belajar definisi flowchart. Flowchart ini adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Jadi program itu disusun urutan kerjanya dulu. Nanti lah. Jadi kalau kita mau bikin program, kita harus rangkai dulu logikanya di mana, baru kita bikin program. Jadi flowchartnya dulu, baru kita kerjakan. Jadi kerja akan lebih gampang. Seperti flowchart dan program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Flowchart ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur yang urutan yang tepat saat terjadi. Flowchart biasanya mempermudah menyelesaikan suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Beberapa dalam membuat flowchart ini perlu kita ketahui dari urusannya adalah pasti dari atas ke bawah atau kiri kanan. Itu adalah aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan jelas, dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Kapan aktivitas dimulai dan kapan berakhir harus jelas. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan menggunakan deskripsi kata kerja, misalnya menghitung pajak seperti itu. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Lingkup dan ring aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri. Hati-hati, percabangan yang memotong aktivitas sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Tinggal dikonektorkan, hanya digunakan untuk percabangan diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruh bila percabangan tidak berkaitan dengan sistem. Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Nah, Anda harus menghafal gambar-gambar dari bentuk-bentuk flowchart, simbol-simbolnya. Simbol yang pertama ini, ya, yaitu tentang seperti lingkarannya agak memanjang, itu adalah sebuah terminal. Ini biasanya sebagai awalan dan akhiran terminal simbolnya gitu, ya. Oke. Terus yang bentuknya persegi berapa nih,
6 ya, persegi 6. Sampai lupa masih begitu lagi, lupa ya gitu ya. Jadi preparation simbolnya untuk memberikan harga awal ke suatu variabel. Jadi untuk menentukan nilai suatu variabel x sama dengan 2, x sama dengan 1, x sama dengan 0 itu di sini yang persegi 6. Sejalan genjang yaitu input atau output memasukkan membaca input read, kalkulasi digunakan untuk mencetak print read. Cetaknya ini bisa dicetak di kertas ataupun di layar. Seperti itu. Persegi 4, proses perhitungan dari dapat dimulai dengan mengubah data. Jadi proses perhitungan itu akan bisa merubah data, nilai awal itu akan berubah. Decision itu untuk menyatakan suatu kondisi bunyinya iya atau tidak, benar apa salah, seperti itu. Berikutnya adalah persegi 4 tetapi ujungnya agak lancip, agak tidak lancip, agak bulat di ujung ya, di sudut-sudutnya. Simbolnya keying operation yaitu menyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard ya. Simbol of line storage menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan dalam suatu media tertentu. Simbol manual input ya seperti ini, nanti dipelajari, nanti Anda dapat materinya ya, seperti itu. Silakan dipelajari, simbol-simbolnya akan keluar, dipelajari, dihafal ya simbol. Oke, berikutnya susunan logika dasar. Di dalam program flowchart senantiasa banyak digunakan simbol flowchart. Simbol tersebut dirangkai dalam suatu susunan logika tertentu. Susunan tersebut akan terdiri dari satu atau lebih susunan logika dasar. Di dalam pemrograman dikenal 3 macam susunan logika dasar, yaitu sequence, branch, looping. Jadi kita akan belajar 3 hal ini, yaitu pertama susunan logika dasar sequence. Sequence ini dalam susunan sequence alurnya flowchartnya akan lurus dari awal sampai akhir, tidak ada percabangan, lurus, start, proses, input, proses, end, seperti itu ya. Berikutnya adalah contohnya secara logikanya seperti ini. Start, dimana x sama dengan 1, y adalah x tambah x, maka x nya 1 dan y nya berapa? X tambah x adalah 2, betul, 2. Terus cetak, x nya ada berapa? 1. Terus sekarang x ada berapa nilainya? Iya, x sama dengan y ya, maka otomatis y nya yang tadi menjadi 2 menjadi 1 kembali ya, seperti itu ya. Iya, betul, karena di sini perubahan nilai x tidak ada, seperti itu. Oke, berikutnya start, dasar branch, ada persimpangan ya, ada decision ya. Start input x, jika kurang dari x, jika kurang dari 5 maka dia akan ke kanan ya, seperti itu ya. Jadi kondisinya x kurang dari 5 maka dia akan ke kanan, maka y sama dengan x tambah 5, seperti itu. Kalau tidak maka ke sini, maka dia kalau tidak kalau ini artinya di atas 5, seperti itu. Kalau otomatis kalau ini akan langsung masuk n, jadi tidak melewati ini. Seperti itu latihannya ya, dapat dicoba. Ini lebih kompleks lagi, bisa dicoba-coba satu-satu. Nah, sekarang dasar looping itu pada dasar di sini proses. Jadi suatu kondisi, maka kalau tidak memenuhi suatu kondisi maka dia kembali ke atas sampai di istilahnya ini kontrolnya ya. Jadi tidak sesuai dengan kontrolnya, tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka dia kembali memproses ulang sampai menjadi kondisi yang memang
sudah ditentukan. Contohnya adalah penerapan komputasi, yaitu contohnya pada beberapa penjelasan tugas-tugas tentang akar persamaan, perhitungan integrasi itu bisa dilakukan oleh dengan program bahasa basic tersebut. Terus yang ini lebih lengkap lagi, barangkali untuk yang tadi seperti contoh tadi bisa dipelajari, dicoba, dimengerti apa maksudnya seperti itu ya. Seperti juga hitung ini bisa dicoba, kalau anda mau coba-coba boleh seperti itu ya. Sebagai latihannya, kalau coba tugas latihan ya, jadi tidak usah dikumpulkan, coba dilihat ya. Jadi contohnya adalah nanti bikin sebuah untuk menghitung konversi suhu dari derajat ke Celcius menjadi Fahrenheit mulai dari 5 sampai 100 derajat dengan kenaikan suhu setiap 2,5 derajat Celcius. Contohnya kedua, program untuk menghitung ini biasanya nanti di praktikum nanti ya, di bahan praktikum nanti ada tugas seperti ini nanti. Jadi karena kita tidak tahu, nanti saya konsultasi apakah praktikumnya bisa langsung ketemu langsung atau via seperti ini nanti ya tugasnya. Oke, sebuah kendaraan yang bergerak lurus terus dibikin flowchartnya kayak apa, flowchartnya seperti itu ya. Oke, sebagai akhir dari video ini itu pengenalan nanti bahasa basic yang sebelumnya. Jadi masih flowchartnya gimana basic, ini caranya basic, penyempurnaan dan pengembangan bahasa basic. Nanti kita akan menggunakan basic, turbo basic ya, ada just basic, ada juga menangani ya seperti itu nanti.